Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, yang mana berkat rahmat Allah juga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 19 Pulai. Selawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama Islam yang penuh dengan adab dan akhlak yang baik. Baik, tidak memperpanjang mukadimah hari ini, pada acara hari ini kita masuk pada susunan acara hari ini. Pertama, MC yang sedang berlangsung. Kita masuk acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Fatmawati. Kepada Ibu Fatmawati kita persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fat. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan semoga apa yang kita dengarkan tersebut menjadikan hati kita lebih tentram dan acara kita hari ini berjalan lancar. Amin. Acara kedua, kata sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 19 Bulai yang dibawakan oleh Ibu Epi Hartati SPD. Kepada Ibu Epi dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah karena hari ini kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 19 Bulai ini dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Negeri 19 Bulai. Kemudian selawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 19 Bulai. Baiklah, hari ini adalah dalam rangka penyampaian budaya-budaya positif. Apa saja nanti yang akan disampaikan atau diterapkan nanti oleh Ibu Sabdayanti, yang mana nanti budayanya yang akan disampaikan itu semoga aja mendukung kegiatan positif demi kelancaran pendidikan di sekolah kita ini. Semoga aja kegiatan-kegiatannya nanti kalau budaya tentu sesuai dengan budaya kita, itu maksudnya besar ya, yang menyangkut yang baiknya ya. Khususnya kalau kita orang Minang, apa-apa pula nanti yang akan disampaikan nanti diterapkan terhadap anak didik kita, menyangkut dengan materi pembelajaran yang sedang dituntut oleh ibu guru kita yaitu Ibu Sabdayanti di dalam belajar sebagai calon guru penggerak. Nanti beliau akan menyampaikan apa-apa saja budaya positifnya yang nanti akan disampaikan atau diterapkan yang cocoknya untuk anak kita. Karena kalau kita lihat menurut perkembangan zaman sekarang, ada yang patut kita ambil ini kelancaran atau perkembangan anak didik kita, ada juga yang tidak patut kita contoh. Jadi nanti yang budaya positif yang patut dicontoh oleh anak-anak kita. Semoga aja nanti dengan adanya CGP di sekolah kita ini, semoga aja C-nya hilang, tinggal P-nya, guru penggeraknya. Semoga kedepannya SD 19 Bulai semakin jaya sesuai dengan motonya SD 19 Bulai jaya. Semoga kedepannya lebih jaya lagi. Karena saya lihat satu udah selesai, sedang jadi guru penggerak. Kemudian alhamdulillah sekarang berjalan satu lagi CGP-nya, insya Allah 4 bulan lagi C-nya hilang, menjadi guru penggerak lagi. Semoga menyusul guru-guru penggerak yang lainnya, baik Bu Leni, Bu Eza, Bu Bay mungkin berminat lagi. Oh ya Bu Fatma. Semoga aja dapat mengikuti teman-teman kita untuk kedepannya. Kalau ini sudah semakin meningkat guru penggerak di sekolah kita, semoga aja sudah pastilah bagaimana cara pelaksanaan pendidikan di sekolah kita sudah pasti berubah. Mudah-mudahan nanti dengan kita akan menghadapi akreditasi tahun 2006,
semoga aja kita nanti tidak divisitasi. Nampakkanlah kiat-kiat dari guru-guru penggerak kita ini. Mudah-mudahan kita tidak divisitasi ya Bu ya. Kan itu intinya kemarin waktu kami bintek. Kalau perubahan dari ibu-ibu kita meningkat, mudah-mudahan kita tidak divisitasi. Tapi dengan ketentuan nilai kita tetap B. Kalau kita divisit, tentu banyak tuntutan. Semoga aja bisa menjadi A. Tapi kalau kita tidak ingin divisit, ya tetap B. Kalau divisit tentu kerjaan kita bertambah berat. Banyak tuntutan yang harus kita kerjakan. Jadi sekarang kembali kepada ibu-ibu, karena saya mungkin tidak bisa mendampingi ibu-ibu sampai sekolah ini diakreditasi nantinya. Semoga aja dengan adanya calon guru penggerak satu lagi, mudah-mudahan kedepannya SD 19 Bulai tambah jaya. Ini itu dia yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sepatah kata dari Ibu La SD Negeri 19 Pulai. Baiklah, dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 19 Pulai ini, sama-sama kita berdoa semoga apa yang dijalankan oleh teman kita akan sampai pada tujuan yang dikehendakinya. Baik, untuk acara selanjutnya, pembacaan doa yang dibawakan oleh Bapak Fauzi Slamet. Pada Bapak Fauzi dipersilahkan dengan hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan diseminasi budaya positif di SD Negeri 19 Pulai ini. Ya Allah, kami mohon berkatilah acara kami ini, ya Allah. Jadikanlah acara diseminasi budaya positif ini menular kepada kami dan menular kepada anak-anak kami, supaya kami di SD Negeri 19 Pulai ini menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini teman kami akan menyampaikan apa itu tentang diseminasi budaya positif, dan jadilah teman kami yang menyampaikan itu menjadi contoh bagi kami nantinya untuk acara-acara selanjutnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirati wa afiyatin fil jasad wa ziyadatan ilham wa barakatan fil rahki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berlalunya pembacaan doa dari Bapak Fauzi tadi, semoga semakin menambahnya kenyamanan dalam acara ini, dan dalam penyampaian nanti terbuka pemikiran kita tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kita Bu Safda
Yanti. Kepada Ibu, baiklah, untuk selanjutnya masuk kepada acara inti ya, penyampaian tentang diseminasi budaya positif di Sekolah Negeri 19 Pulai. Kepada Ibu Sar, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bu Dewi. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan pada siang hari ini, karena acara ini semoga saja nanti berlangsung dengan lancar. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 19 Pulai, seterusnya teman-teman saya semuanya yang seperjuangan dengan saya, yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Pada kesempatan ini mungkin langsung saja saya akan menyampaikan apa itu budaya positif. Semoga nanti apa yang disampaikan dapat kita terapkan di sekolah kita. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak fasilitator saya yang berada di dunia maya, Bapak Suryadi Fajri, dan Ibu pengajar praktek saya, Ibu Felita Widianingsih, dan saya sendiri sebagai CGP Angkatan 11. Ya. Baiklah, acara ini tujuannya adalah yang pertama kita untuk berbagi praktek baik tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, tujuan acara ini adalah untuk mewujudkan kolaborasi atau kerjasama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Baik, sebelum kita lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu harus kita tuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, jadi kemarin pun kita sudah tahu bahwa anak itu kita anggap dia sebagai benih yang akan kita rawat, kita jaga, dan kita cabuti apa rumput-rumput yang ada di sekitarnya supaya mereka berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Nah, makanya di sekolah kita nantinya kita akan menerapkan yang namanya budaya positif. Apa saja konsep inti dari budaya positif yang akan saya jelaskan pada hari ini? Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian tentang disiplin positif. Kemudian lagi saya nanti akan jelaskan apa itu motivasi perilaku manusia. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Ada lagi tentang posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Baiklah, kita bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi, sehingga para peserta didik kita belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan nanti tahap perkembangannya. Itu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Kita harus tahu apa itu perubahan paradigma dan teori kontrol atau teori pilihan
bahwasanya di sini yang kita ketahui selama ini bahwa ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter. Kemudian lagi ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama itu kan itu yang kita ketahui, ya. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Yang kita ketahui bersama bahwa stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang, ya. Yang sebenarnya adalah kita harus memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang kedua bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasti kita mengira bahwa anak yang berperilaku buruk itu adalah dia melakukan satu kesalahan. Padahal semua perilaku yang dia lakukan itu pasti mempunyai tujuan. Ya. Kemudian ada lagi stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, padahal hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Orang lain tidak dapat mengontrol diri kita. Kemudian apakah stimulus respon yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, seharusnya bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Dia punya keinginan masing-masing. Stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita gagal, kita memaksa anak-anak. Padahal kita perlu melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, kalau stimulus respon dia berpikir menang atau kalah. Nah, sementara dalam teori kontrol yang benarnya, model berpikirnya adalah menang dan menang. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk membutuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang disiplin positif. Nah, kita juga harus tahu apa itu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Ya, untuk bertahan hidup, apa yang kita lakukan? Kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kita kasih sayang dan diterima. Kita butuh rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan kita ini tentang harga diri, ya, tentang keinginan untuk dianggap
memimpin, bergerak, berprestasi, diakui di tempat kita, di lingkungan kita. Yang keempat, kebutuhan kita adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal-hal baru untuk mampu mengendalikan arah diri. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia adalah kesenangan dengan bermain, ada humor, ada antusiasme dan tertawa. Nah, di sini ada sebuah kasus tentang Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai. Dia bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Agus. Beberapa anak datang dan mengeluhkan bahwa Agus sering meminta makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apakah ada Bapak Ibu yang ingin mencoba misalnya Bapak Ibu menjadi Ibu Ria, kira-kira apa yang dilakukan untuk menghadapi Agus? Coba. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Sar. Kalau saya sebagai Ibu Ria, saya akan bertanya dulu kira-kira apa tujuannya, kenapa dia melakukan hal seperti itu, kenapa dia selalu meminta makan siang kepada teman, begitu kira-kira, Bu Sar. Terima kasih Bu Mary. Bagaimana dengan pendapat Ibu Fatma? Kita dengarkan juga. Ya. Baik Bu Sar, seandainya saya jadi Ibu Ria, yang kira-kira yang saya lakukan adalah memanggil anak tersebut secara empat mata, kemudian bertanya kepada si Agus, apa niatnya meminta makanan teman, kemudian bertanya apakah Agus tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Terima kasih. Bagus sekali ya jawaban dari Ibu Mary dan Ibu Fatma. Nah, dari kasus ini sesuai dengan kebutuhan manusia yang 5 tadi, ada 5 kemungkinan. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan yang sedang dia penuhi. Yang pertama, apakah dia bertahan hidup, dia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, atau hanya untuk kesenangan, dia hanya iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, atau kasih sayang dan diterima supaya dia diperhatikan oleh teman-temannya, atau yang keempat, untuk penguasaan supaya dia merasa hebat. Nah, karena mungkin supaya temannya takut dan menuruti segala keinginannya. Nah, yang terakhir untuk kebebasan, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, karena bekalnya itu saja. Nah, ini beberapa alasan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini masuk motivasi ekstrinsik dari luar. Sama dengan yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, karena apa yang dia lakukan didapatkan apabila yang Agus lakukan tadi itu motif dari luar, ekstrinsik. Sedangkan motif dari dalam dirinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Itu motivasi dari dalam dirinya. Nah, kita harus tahu apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang selama ini kan hukuman
Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dan hukuman itu hanya bersifat satu arah, hanya kita. Kemudian ada berupa fisik, mungkin dipukul, ya, atau dicubit. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai harapan. Murid tetap dia merasa tidak nyaman dengan konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu. Sedangkan restitusi itu adalah proses untuk menciptakan apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Prosesnya kolaborasi antara guru dengan murid yang mengajarkan murid untuk mencari apa solusi dari masalahnya tadi. Kita tanyakan kepada anak, jalan keluarnya bagaimana. Itu adalah restitusi. Nah, ini adalah penjelasan mengenai dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Kadang kan anak itu kita kasih dia hadiah, mampu dia menjawab, kasih uang misalnya 5.000, 1.000, itu kan penghargaan, atau kamu bagus. Nah, di penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman ternyata, ya. Itu artinya sama dengan kita membujuk dia supaya melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Sebentar, kita ambil dulu pencas kita karena baterai kita habis. Atau kita perlu dulu explicating. Soalnya saya mulai mengantuk juga. Ya. Dan perlukah kita ice breaking dulu supaya lebih bersemangat dan tidak mengantuk? Oke, kita cari dulu ice breaking yang bersemangat. Apa ice breaking yang semangat ini kira-kira siang ini? India apa bukan mah? Sekolah tahu bukan mah? Jadi aku cukup kata. Apa nyanyi Indianya bukan mah? Kasih dia bukan mah? Bukan mah yang paling semangat ini ya. Mere sanam. Ya. Atau Mary. Bukan bisa yang dibukanya Jung. Bisa dibuka Google Jung. Panek yang Jung. Perlu ganti baru disangkan tadi tintong. Ya. Itu peko sore nah. Jumat ini ambil kemana? Aku juga takut. Beko malam no tekan nade. Itu malam. Jadi lanjut ini sedang mah transfernya apa Pak? Dia dulu nak. Bisa masuk dia. Dan ada yang sering buat nah, batu bata itu di
Rin tarik kamu palon gitu. Ada itu nggak usah pakai speaker tua, pakai mic aja. Dari speaker laptop kamu kami. Boleh gua. Ayo, oh gak yang apa nih orang. Iya. Oh iya, kalau dapat Menagang ya. Menagang. Awak menjonjak tapi rambut kita gerai. Dikibat. dari awal Jadi kawak, Orang kancang. sakit Orang mengari sa kamera sa. Jadi biar aja lah boleh nih. Yang penting dia masih merekam saya di depan. Nah kita lanjut, didukung oleh penghargaan. Nah, jadi penghargaan itu memberikan dampak juga terhadap anak. Ya, apa pengaruhnya kita memberikan penghargaan? Itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu juga termasuk menghukum. Kemudian penghargaan itu juga mengurangi ketepatan, tidak efektif dan bisa merusak hubungan. Ya, kalau tidak diberi lagi penghargaan, ya mungkin dia merasa kesal. Lanjut. Penghargaan juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, kemudian bisa mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada beberapa pernyataan, maka ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah,
kita suruh anak mencatat 100 kali di dalam bukunya kalimatnya, misalnya dia terlambat, saya tidak akan datang terlambat lagi. Nah, iya, silakan Pak. Makan dulu, makasih ya. Makan. Iya, berdua aja Pak. Oke, iya. Gue ada dah. Nah, apakah kita suruh anak itu mencatat 100 kali dalam bukunya termasuk hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bu Leni? Masuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kata Bu Bay. Kemudian ada lagi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Pakai fisik. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita kan sudah tahu tadi apa itu hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman tadi apa? Satu arah, tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi ada kesepakatan. Nah, di sini kalau mencatat 100 kali berarti dia hanya satu arah. Berarti dia hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini mungkin konsekuensi. Ya, ada kesepakatan kalau sudah terlambat. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena dia ada waktu 10 menit. Jika terlambat 10 menit, lari 2 kali lapangan bola basket, berarti konsekuensinya ada kesepakatannya. Nah, kita masuk yang terakhir tentang restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini penting ya. Nah, ini hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian murid merasa tidak nyaman untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi sama, dia juga merasa tidak nyaman. Sedangkan restitusi itu bisa menguatkan untuk murid jangka panjang. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut. Kita harus tahu kita sebagai guru mempunyai posisi kontrolnya ada 5. Ya, apakah kita sebagai penghukum terhadap anak, atau kita membuat anak merasa bersalah, atau kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru, di mana guru melakukan kerjasama dengan siswa,
memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Dan seharusnya kita berposisi sebagai manajer, mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nah, di sini ada contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika kita menjadi pemantau, nah kita akan bilang seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Berarti kita memposisikan sebagai pemantau. Kalau kita memposisikan sebagai manajer, nah kita tanya dulu, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu itu? Tanyakan kepada anak solusinya, supaya dia tahu apa yang akan dia lakukan, jadi dia merasa tidak terpaksa. Kalau posisinya di sini kita sebagai penghukum ini, hormat bendera 1 jam. Nah, ya. Kalau kita merasa membuat anak merasa bersalah nih, berapa kali ibu bilang? Nah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu kita membuat anak merasa bersalah dengan kata-kata kita. Kalau yang terakhir sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini saja. Nah, ya udah, tidak apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Nah, jadi kalau dapat kita sebagai guru, kalau ada masalah, kan banyak masalah anak kita tanyakan dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian kita sadarkan dia bahwa manusia itu pasti pernah melakukan salah, sama dengan ibu. Nah, ibu juga pernah nih. Saya melakukan wawancara dengan salah satu dua murid saya sebenarnya. Ada satu Farhan, dia sering terlambat. Saya tanya apa penyebabnya terlambat, karena dia bilang dia tidur malam. Nah, saya tanyakan sama dia, Farhan ini bagaimana kedepannya supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, mungkin dia tidur lebih awal kata. Kalau ini Farhan ini sering lupa mengerjakan tugas. Nah, saya tanyakan kenapa sering lupa. Siapa namanya? Farid. Nah, Farid. Kenapa Farid sering lupa? Ternyata dia daftar pelajarannya tidak melihatnya. Makanya dia lupa, tidak tahu apa jadwal pelajaran yang akan dibawa. Jadi bagaimana caranya lagi Farid? Nah, besok Farid lihat lagi Bu malam-malam. Gitu. Nah, ini sebelum kita melakukan restitusi, nah, makanya penting kita buat dulu keyakinan kelas. Minta anak dulu untuk menyebutkan apa saja yang ingin dia lakukan. Mungkin dia ingin datang tepat waktu, mungkin dia berbicara yang baik, yang sopan. Nah, dari semua yang ditulis anak tadi, kita sepakati yang penting-pentingnya, yang kira-kira sering dilakukan di dalam kelas. Nah, makanya dari keyakinan ini nanti kita tanyakan anak. Nah, kita kan sudah buat keyakinan. Nah, apa keyakinan kira-kira yang kamu langgar? Nah, kalau Farhan itu apa keyakinan datang tepat waktu Bu? Dia tahu sendiri keyakinan yang dia langgar. Nah, Ibu tahu bahwa Farhan itu sama dengan Ibu pernah buat salah, Ibu juga pernah buat salah. Jadi gimana lagi solusinya? Tanya dengan anak itu langsung. Jadi dia sendiri yang berpikir apa jalan keluarnya supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, dengan melakukan yang namanya segitiga restitusi, ya. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 tahap. Nah, ini dia tahapnya. Seperti yang saya ceritakan tadi, kita stabilkan identitasnya dulu. Kita buat anak untuk membuat anak yang merasa gagal tadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Mungkin di sini kata-katanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti pernah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, gitu. Nah, Bapak Ibu tidak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Itu kata-kata yang akan kita sampaikan kepada anak tersebut. Nah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah
Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap diri sendiri? Nah, ini untuk menstabilkan identitas anak tadi supaya dia menjadi positif terhadap dirinya. Langkah yang kedua, kita validasi kebutuhan. Kita membantu murid mengenal kebutuhan dasar yang mereka ingini, ya. Ketika melakukan kesalahan, pada dasarnya setiap tindakan pasti ada tujuan. Nah, tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan dasar itu. Ada tadi 5 tujuannya. Mungkin dia ingin kebebasan, mungkin ingin kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau ingin bertahan hidup. Nah, ini kita validasi kebutuhan anak. Nah, di sini kata-kata apa yang akan kita sampaikan? Nah, di sini kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu gitu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baik lagi, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok? Nah, ini kata-kata yang akan kita gunakan untuk memvalidasi kebutuhan anak. Nah, yang terakhir baru kita tanyakan keyakinan, ya. Nah, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Apa keyakinan sudah kita buat? Apa yang sudah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, tanyakan kepada anak, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kata-kata untuk menanyakan keyakinan. Nah, itu yang ada dalam segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif, ya. Kita kembalikan saja lagi. Apakah ada Bapak Ibu yang ragu atau ingin menanyakan mengenai diseminasi budaya positif supaya nantinya di sekolah kita dapat menerapkan restitusi tadi? Karena anak kita setiap lokal itu pasti ada masalah, yang datang terlambat atau yang tidak buat PR, itu sering ya. Pasti ada anak seperti itu. Atau anak itu dia diam saja ketika kelompok, dia diam saja. Itu kita perlu menanyakan kepada anak permasalahan apa. Mungkin di rumah dia sudah kena marah, di sekolah dia kena marah lagi oleh kita, makanya dia kesal. Makanya kita perlu tanya anak itu 4 mata. Jangan anak itu kita tanyakan langsung di depan temannya, atau kita jatuhkan harga dirinya di muka temannya. Lebih baik kita panggil berdua. Misalnya anak Bubai kan ada itu si Putra yang selalu membuat kesal setiap hari. Nah, bawa Putra itu ke kantor, Bu. Kita tanyakan dia kenapa dia melakukan seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya nanti dia bisa berubah menjadi lebih baik. Pasti ada penyebabnya, tujuannya Putra melakukan seperti itu. Di sini anak saya juga banyak bermasalah. Si Alvin, ya, karena kita tahu dia pintar gitu kan. Kita panggil satu persatu, Ibu. Jangan kita permalukan di depan temannya, karena mungkin dengan kita mempermalukan itu dia akan semakin menjadi-jadi. Besok dia lakukan lagi, dia akan membuat kita semakin hari semakin marah. Itu yang akan dilakukan anak. Dia kesal dengan kita, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan kita kembalikan kepada Ibu moderator kita. Baiklah, apa yang dipaparkan oleh halo, oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu CGP kita yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif di SD Negeri 19 Semoga kita sama-sama mendapatkan ya wawasan dan menerapkan untuk anak-anak kita agar tercapainya tujuan pembelajaran yang memang berpihak kepada peserta didik. Baik, tidak panjang lagi, kita tutup acara kita hari ini dengan mengucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.